Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah banyak mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang telah banyak menganugerahkan kemuliaan dan keutamaannya untuk kita. Sehingga di subuh hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah. Tentu untuk menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Yang kemudian kita manfaatkan sambil menunggu waktu syuruk untuk duduk sejenak mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi keberkahan dalam hidup kita dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita haturkan salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan kepada junjungan kita, kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta umatnya yang senantiasa menapaki jalan sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita sering mendengar beberapa istilah-istilah di dalam agama kita untuk memudahkan dan untuk memberikan pemahaman. Di antara istilah-istilah tersebut banyak berkaitan dengan zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kenal Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. Istighfar artinya astaghfirullahal azim. Takbir artinya Allahu Akbar. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah.
hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada musibah, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Itu singkatan dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini kalimat yang umum sebenarnya, yang kita ucapkan ketika ada musibah yang menimpa kita, baik musibah yang kecil, sedang, atau musibah yang besar. Kita kepeleset misalnya, atau kesandung batu, atau tertusuk duri kaki kita, maka kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya kalimat yang diucapkan kalau ada orang yang meninggal saja. Ya betul, ada orang meninggal kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan hanya sebatas pada saat orang yang meninggal saja. Sehingga terkadang cukup aneh ketika ada orang yang kena musibah, dia ucapkan kalimat tersebut, terus ditanya, apa ada orang yang meninggal? Karena seringnya orang berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya pada saat ada orang meninggal saja. Padahal kalimatnya umum. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang kalau mereka kena musibah, apapun musibahnya, maka sebagai kalimat yang menunjukkan kesabaran dia, ketabahan dia, kuatnya dia dalam menghadapi musibah tersebut, maka dia kembalikan kepada Allah dengan mengucap kalimat inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah yang mana kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kisah yang banyak pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil darinya. Dari seorang suami yang saleh dan istri yang salihah. Suaminya bernama Abu Tolhah. Istrinya bernama Ummu Sulaim. Jadi sepasang suami istri, Abu Tolhah dan Ummu Sulaim. Mereka dikaruniakan seorang putra, anak yang sangat mereka cintai. Mereka sayang betul dengan anak ini. Layaknya orang tua yang baru dianugerahi anak, tentu begitu cintanya kepada anaknya. Terlebih ketika dia bisa melihat anaknya tersebut sudah mulai beranjak besar. Maka kecintaan kepada anak terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dan itu adalah fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap orang tua mesti sayang, cinta kepada anak-anaknya. Itu pula yang dirasakan oleh sepasang suami istri, Abu Tolhah dan Ummu Sulaim. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji hambanya
dengan sesuatu yang dia cintai itu. Allah uji hambanya dengan sesuatu yang sangat dia sayangi itu. Itulah yang menimpa sepasang suami istri ini, Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Di mana anak mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang keras. Dan tentu kita tahu ya, terkadang kalau anak itu sakit bisa membuat orang tuanya pun ikut sakit. Apa yang dirasakan oleh anaknya itu dirasakan pula oleh orang tuanya. Terlebih kalau sakitnya sakit keras. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga Abu Talha dan Ummu Sulaim melihat anaknya seperti itu, mereka pun tentu mengusahakan, mengupayakan segala cara untuk kesembuhan putranya ini. Diberikan obat, didoakan, terus dijagai, ditunggui. Maka suatu ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu ada satu keperluan yang harus beliau lakukan di luar. Dan beliau harus mengadakan sebuah safar perjalanan yang tidak boleh tidak. Karena ada hajat yang penting, yang mendesak, maka beliau harus pergi. Maka dengan berat hatinya, Abu Talha pun meninggalkan anaknya yang sedang sakit tersebut, dirawat oleh ibunya. Dirawat oleh Ummu Sulaim. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di saat Abu Talha keluar safar, keluar bepergian, maka di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memanggil putranya. Artinya apa? Meninggal dunia. Persis pada saat Abu Talha sedang mengadakan safar perjalanan itu. Maka tentu ini membuat Ummu Sulaim sangat bersedih. Sebagai seorang ibu tentunya, yang kasih sayangnya, rasa cintanya begitu besar kepada anaknya. Bahkan terkadang lebih daripada seorang ayah. Karena dia yang mengandungnya, dia yang melahirkannya, dia yang membesarkannya, menyusuinya. Dan sangat dekat itu anak dengan ibunya. Tentu membuat Ummu Sulaim sangat amat bersedih. Ketika itu Abu Talha belum tahu. Karena di zaman itu tentu saja tidak ada alat komunikasi seperti zaman sekarang untuk bisa memberitahukan, menyampaikan. Nanti tunggu beliau pulang, baru berita ini akan disampaikan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sesedih-sedihnya Ummu Sulaim, beliau berusaha untuk kuat, tabah, sabar menghadapi ujian ini. Maka beliau pun berpesan kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabatnya, agar jangan ada seorang pun yang lebih dulu menyampaikan berita duka ini selain saya. Yani nanti saya dengan cara saya akan saya sampaikan kepada suami saya kalau putranya sudah tiada. Disampaikan hal tersebut kepada keluarga-keluarganya Ummu Sulaim, Abu Talha yang sudah tahu, supaya jangan dulu disampaikan berita ini. Biar nanti Ummu Sulaim saja, istrinya yang akan sampaikan dengan caranya sendiri. Akhirnya disepakati, tidak beberapa lama pulanglah Abu Talha. Pulang ke rumahnya.
Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seperti yang diperkirakan oleh banyak orang, ketika Abu Thalha pulang, maka pertanyaan pertama yang beliau tanyakan tentang apa? Ya tentu tentang anaknya yang sakit itu. Abu Thalha belum tahu kalau anaknya sudah meninggal. Maka Abu Thalha bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, "Wahai istriku, bagaimana kabar anak kita? Bagaimana kondisi dan keadaan anak kita?" Maka Ummu Sulaim dengan tenangnya beliau mengatakan, kata Ummu Sulaim, "Alhamdulillah, anak kita sudah lebih tenang daripada sebelumnya." Apa jawabnya Ummu Sulaim? Alhamdulillah, anak kita sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Ini bohong atau tidak ini? Jadi beliau tidak langsung menyampaikan anak kita meninggal, tapi beliau sampaikan anak kita sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Ini sifatnya tauriyah. Yakni yang diinginkan oleh Ummu Sulaim lebih tenang itu maksudnya apa? Sudah meninggal dunia. Tapi pahamnya Abu Thalha yang mendengarkan kalimat itu bahwa anaknya sudah lebih sehat daripada sebelumnya. Ini namanya tauriyah. Jadi kalimat yang tak bohong sebenarnya, cuman maksudnya lain. Ya. Orang yang mendengarkan berbeda paham dengan orang yang mengatakan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Ummu Sulaim menyampaikan kalimat itu. Alhamdulillah, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mendengarkan kalimat itu dan apa yang dipahami oleh Abu Thalha, beliau kira anaknya lebih sehat, lebih baik, maka beliau pun merasa lega tentunya. Nah, Ummu Sulaim karena tahu suaminya akan datang, beliau sudah persiapan terlebih dahulu. Apa yang beliau siapkan? Beliau persiapkan makanan dan minuman yang disukai oleh Abu Thalha. Disiapkan hidangan makanan minuman sudah siap. Namanya orang baru pulang dari bepergian, ya, yang terkadang safar membuat makan dan minum kurang teratur. Biasanya kalau pulang pengen makan. Itu yang dilakukan oleh istri yang salihah ini. Tahu suaminya mau datang, maka persiapan. Disiapkan makanan, minuman yang disukai oleh suaminya. Maka beliau pertama kali hidangkan itu. Abu Thalha pikirannya sudah mulai tenang. Yang awalnya pulang dari safar, sangat khawatir dengan keberadaan anaknya. Tapi ketika disampaikan dengan kalimat itu, yang seolah dipahami oleh Abu Thalha bahwa anaknya sudah lebih baik lagi, maka beliau pun merasa lega. Maka makan pun terasa nikmat. Kan kalau misalnya pikiran lagi kacau, pikiran lagi berat, biarpun makanan yang dihidangkan itu makanan yang lezat, itu rasa-rasanya enggak terasa itu, Pak. Ya kan? Karena pikiran lagi kacau, lagi kalut, lagi banyak berkecamuk, lagi sedih. Itu biarpun makanan paling nikmat dihidangkan di depan kita, itu enggak terasa nikmat. Tapi kalau pikiran lagi nyaman, santai, ya, tidak ada yang dipikirkan, maka makanan itu enak, nikmat, terasa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Ummu Sulaim, ya, beliau ini seorang istri yang begitu paham bagaimana kondisi psikologis seorang. Maka beliau pun memanfaatkan yang seperti itu. Selesai makan, Abu Thalha, Ummu Sulaim pun berdandan.
Ya tentunya kita paham ya. Orang biasanya habis safar, perjalanan jauh, mungkin menempuh perjalanan berhari-hari, biasanya kangen dengan yang di rumah. Nah, makanya istri yang soleha, istri yang baik, ketika suaminya baru datang, maka istri yang soleha itu tahu bagaimana dia bisa menyenangkan suaminya. Karena itulah ciri istri yang soleha, kata Nabi apa? Allati tasurruhu idza nadhar. Istri soleha itu adalah istri yang suaminya bahagia manakala ia melihat istrinya. Senang dia. Nah, baik dari sisi batinnya, akhlaknya, perangainya, demikian pula dari sisi zahirnya, luarnya, dandanannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka itu pun yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Beliau tahu, ya, maka beliau pun berdandan. Maka di malam itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, mereka pun melakukan hubungan suami istri. Maka selesai, ya, berarti semua syahwatnya sudah tersalurkan, ya kan? Syahwat perutnya sudah, demikian pula syahwat kemaluannya. Dan tentu pada waktu itu Abu Talha lebih tenang lagi, ya kan? Sudah merasakan nikmat, ya. Sebelumnya lega menerima berita anaknya yang baik-baik saja, yang beliau pikir seperti itu. Demikian pula segala kebutuhannya sudah terpenuhi. Tentu membuat beliau lebih tenang, lebih nyaman, kejiwaannya lebih siap, ya kan? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di saat itulah Ummu Sulaim mulai berbicara. Ya, ini orang yang begitu pandai, ya kan? Melihat bagaimana kondisi psikologis seseorang. Coba kalau misalnya baru awal datang, lagi capek, lagi lelah, lalu disampaikan, anakmu meninggal. Kira-kira bagaimana itu? Ya kan? Begitu syoknya dia, ya kan? Begitu beratnya dia. Tapi Ummu Sulaim tidak lakukan itu. Lihat, ini pandainya seorang istri. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kondisi sudah tenang, sudah nyaman, barulah Ummu Sulaim berbicara. Dan itu pun beliau berbicara dengan pelan. Karena mau yang disampaikan ini berat. Maka Ummu Sulaim menggunakan kalimat-kalimat perumpamaan yang luar biasa. Apa kata beliau? Beliau berikan suatu perumpamaan. Wahai suamiku. Ini ketika kondisi sudah tenang, selesai semua. Wahai suamiku, saya ingin bertanya kepadamu. Apa kata Abu Talha? Jikalau ada seseorang yang misalnya dia nitip barang kepadamu. Orang ini mau bepergian dalam waktu yang cukup lama. Dia khawatir, ya, kalau dia bawa barangnya atau dia tinggalkan barangnya, dia khawatir akan keselamatannya, nanti barangnya dicuri, ya. Akhirnya barang itu yang berharga itu dia titipkan sama kamu. Dia cuma nitip barang nih. Tentunya milik siapa? Milik orang itu kan? Baik. Maka setelah beberapa lama dia pun pulang. Lalu dia pengen ambil barang yang dia titipkan itu. Dia pengen ambil barang yang dia titipkan itu. Kata istrinya, wahai Abu Talha suamiku, apakah elok? Apakah layak? Apakah boleh? Ketika orang ini datang mau ambil barang titipannya, kemudian kita tolak. Kita tidak mau. Apakah dibenarkan yang seperti itu? Lihat, pertanyaannya siapa? Ummu Sulaim. Paham kan maksudnya beliau kan? Maka tentunya spontanitas Abu Talha menjawab, ya tidak boleh. Namanya barang titipan, itu kan bukan barangnya kita. Barangnya dia mau ambil kapanpun, ya terserah dia.
Kita tidak boleh marah-marah. Apalagi menolak, tidak boleh. Lihat, mantap jawabannya siapa? Abu Talha. Maka setelah itu baru beliau sampaikan, wahai suamiku, anak yang kita sayangi, anak yang kita cintai, titipan dari Allah. Dan Allah sudah mengambilnya. Allahu Akbar. Coba. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerima berita yang seperti itu, ya tentu sedih. Tetapi karena sudah didahului dengan pendahuluan seperti tadi, maka tentu membuat Abu Talha lebih apa? Lebih kuat, lebih tabah, lebih sabar menghadapi itu. Terlebih beliau sudah tahu, ya kan? Memang anak itu adalah titipan dari Allah. Allah titipkan kepada kita sementara waktu saja. Bisa saja Allah ambil suatu saat nanti. Kapanpun Allah mau, Allah ambil dia. Karena itu barang titipan Allah. Yang cuma dititipkan kepada kita, ya, sehingga kita tidak boleh marah-marah, tidak ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan itu. Bersedih, iya. Siapa yang tidak bersedih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pada saat meninggal putranya Ibrahim, beliau pun menitikkan air mata. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata baginda Nabi mengucapkan kalimat, sesungguhnya mata ini menitikkan air matanya. Hati betul-betul bersedih dengan hal ini. Namun tidak ada yang kami ucapkan kecuali dengan apa yang Allah ridhoi. Dan sungguh kami berpisah denganmu wahai Ibrahim, betul-betul sangat menyedihkan kami. Bersedih iya, menangis pun iya, tetapi ridho dengan ketetapan Allah harus wajib hukumnya. Kapan kita tidak ridho, maka kita berdosa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya kita disuruh untuk bersabar ketika mendapati ujian dan cobaan semacam ini. Ridho dengan ketetapan Allah dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menginginkan yang terbaik terhadap apa yang dia ambil itu. Ini prasangka kita. Berbeda dengan sebagian orang. Ketika mendapatkan musibah seperti ini, dia pun berburuk sangka kepada Allah. Kenapa harus diambil ya Allah? Berburuk sangka dia terkadang kepada Allah. Seakan dia yang lebih butuh dengan itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana luar biasanya kisah dua orang suami istri ini. Penuh pelajaran, penuh hikmah akan pergaulan seorang atau sepasang suami istri yang sangat indah. Dan bagaimana cara mereka menghadapi suatu musibah. Musibah yang berat. Bukan musibah ringan ini. Tapi begitu tabahnya mereka, Pak. Coba orang di zaman sekarang. Jangankan kehilangan anak, kehilangan HP aja. Bisa membuat stres orang itu. Ya kan? HP aja kehilangan. Misalnya. Oh, bisa membuat orang stres dengan itu. Aduh, gimana? Sebagian orang karena kehilangan kekasihnya, apa yang dilakukan? Ada yang sampai bunuh diri. Coba. Dikiranya kalau dia bunuh diri bisa bertemu dengan kekasihnya itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini gara-gara apa? Tidak ada kekuatan iman. Iya. Tidak ada kekuatan sabar, tabah, dan mengimani takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Orang Islam itu kehidupannya selalu indah. Apapun kondisinya selalu baik. Dapat nikmat baik, dapat musibah pun bisa baik. Inilah yang membuat Nabi takjub kepada orang beriman itu. Sampai kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min.
Kullu umurihi khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh hebat kata Nabi, sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang beriman itu. Kenapa? Seluruh urusannya baik. Dan itu tidak akan didapati kecuali hanya ada pada orang yang beriman. Bagaimana itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa masalah, musibah, hal yang tidak mengenakkan, tidak nyaman, maka dia sabar. Maka dengan kesabaran tersebut baik bagi dirinya. In asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan nikmat, hal yang nyaman, hal yang enak, maka dia pun hadapi itu dengan kesyukuran, maka syukur itu baik bagi dirinya. Jadi orang beriman itu bisa mengkondisikan dirinya dalam keadaan apapun. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Tidak seperti sebagian orang, dapat nikmat justru sombong, dapat musibah berkeluh kesah. Ini kalau orang yang tidak punya iman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa rahasia yang membuat semacam Abu Talha dan Ummu Sulaim, sepasang suami istri ini begitu kuatnya, begitu tabahnya, begitu sabarnya? Apa yang membuat mereka bisa begitu? Apa mungkin karena makannya yang beda? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat makannya mereka itu, para sahabat itu rata-rata kurang mereka itu. Mereka itu sering mengkonsumsi makanan yang diistilahkan dengan aswadan, dua yang hitam. Maksudnya korma dan air putih saja. Seringkali mereka sulit untuk mendapatkan makanan itu. Mereka itu serba kekurangan, sahabat Nabi itu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, itu mereka kurang. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk makanan, minuman, ya mereka kurang sebenarnya. Kalau mau dibandingkan dengan kita, oh kita ini luar biasa, Pak. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita banyak kemudahan untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman. Tapi terkadang sebagian dari kita masih kurang bersyukur kepada Allah. Makanya konsep bersyukur itu, kalau mau jadi orang yang bersyukur, jangan lihat ke atas, tapi lihat kemana? Ke bawah. Kalau lihatnya ke atas, kepada orang yang lebih dari dia, tidak pernah bersyukur. Tapi coba kalau dia lihat ke bawah, maka pasti jadi orang yang bersyukur. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu dan jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu, karena itu lebih pantas bagi kamu agar kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang membuat mereka itu begitu tabahnya, begitu sabarnya, begitu kuatnya mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak ringan, begitu berat? Rahasianya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena mereka paham betul dengan kalimat istirja. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah. Kita sadar, kita paham itu. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan pastinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia ini, apapun itu tidak lain dan tidak bukan
adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Iya, Allah hanya titipkan untuk kita. Apanya kita? Semuanya. Tubuh kita ini juga termasuk di dalamnya. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita, sekujur tubuh kita. Keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, saudara-saudari kita, kedua orang tua kita, kerabat-kerabat kita, semuanya adalah milik Allah. Harta kita yang ada di rumah sampai sandalnya kita. Sandal kita milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kehilangan sandal, ucapnya apa? Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga kan? Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Paham betul semuanya milik Allah. Sampai yang terkecil pada diri kita, miliknya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, surat Al-An'am ayat 12. Surat Al-An'am ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ard." Qul lillah kataba ala nafsihir rahmah. Katakan wahai Muhammad, milik siapa yang di langit, yang di bumi, milik siapa? Qul lillah. Katakan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi adalah miliknya Allah. Makanya inna lillahi. Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka sadari ini, yakini ini. Nah, makanya itulah kalimat kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Itu lebih menenangkan kita. Cuman para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya ucapan di lisan. Ada orang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi masih berkeluh kesah, masih marah-marah, masih tidak ridho. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kenapa? Karena inna lillahinya cuman di lisan. Bukan itu yang kita inginkan dari kalimat tersebut. Tapi kalimat itu betul-betul kita hayati pada saat mengucapkannya. Kita imani pada saat mengatakannya. Kita percaya betul, paham betul terhadap kalimat itu. Inna lillah, kita ini adalah miliknya Allah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, kita ini miliknya Allah. Sadar betul bahwa apa yang ada pada diri kita maupun ada pada orang lain itu bukanlah milik siapa-siapa kecuali miliknya Allah. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya ada 2 poin penting untuk bisa mendalami kalimat tersebut. Kita sudah paham artinya kan? Innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Paham sudah kalimat itu kan? Nah, itu kalau kita renungi saja, kita resapi saja, sudah memberikan kepada kita ilmu yang sangat besar. Pemahaman yang sangat besar. Kalau pada saat kita mendapatkan musibah, ya, terhadap sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita sangat, ya, cinta kepada itu, baik itu keluarga kita maupun harta kita. Mungkin saja pernah kita merasa kehilangan dengan sesuatu yang kita cintai, kerabat, keluarga, atau bahkan harta kita hilang misalnya. Maka tidak ada yang bisa kita ucapkan setelah kita berusaha mengupayakannya, tapi ternyata belum rezeki kita juga, ya, belum bisa kembali sama kita. Maka disitulah kita pasrahkan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahami kalimat itu, resapi betul-betul supaya kita itu lebih tenang. Itu Pak, akan lebih tenang itu. Nah, seperti yang dihadapi oleh 2 orang yang soleh ini, suami istri ini, Abu Talha dan Ummu Sulaim. Padahal para jamaah sekalian, kalau kita lihat ya, antara laki-laki dan perempuan,
Ketika menghadapi ujian cobaan, ada yang meninggal, biasanya yang lebih lemah itu laki atau perempuan? Yang lebih lemah biasanya siapa? Perempuan. Ya kan? Makanya perempuan itu ya di dalam agama ya, mereka tidak terlalu dianjurkan untuk banyak ziarah kubur. Kenapa? Karena khawatir mereka itu hatinya terlalu lemah, nanti bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena biasanya memang antara laki-laki dan perempuan, laki yang lebih kuat. Biasanya, umumnya begitu. Tapi coba lihat dalam kisah ini. Iya kan? Seakan siapa? Ummu Sulaim yang lebih tabah, ya kan? Karena beliau seorang perempuan dan beliau ibunya. Tentu bagaimana perasaan seorang ibu ketika kehilangan anaknya? Dia yang paling sakit ketika itu. Karena dia yang betul-betul merasakan kehadiran sang anak ini. Mulai dari dalam kandungan, saat melahirkan, saat menyusui. Itu luar biasa. Kehilangan seperti itu begitu menyakitkannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, rahasia ketabahan dan kesabaran mereka karena mereka betul-betul paham dengan apa? Dengan istirja tadi. Ada 2 poin di dalamnya, singkat saja yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa kita adalah milik Allah, segala sesuatunya adalah milik Allah, maka kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, apapun itu, maka gunakanlah sesuai dengan aturan Allah. Itu yang pertama. Apapun itu, ketika diberikan kepada kita nikmat, maka gunakan nikmat tersebut sesuai dengan aturan siapa? Sesuai dengan aturannya Allah. Jangan ikut aturan kita. Kalau aturan kita ya kita kadang terbawa hawa nafsu, ya kan? Terbujuk rayuan hawa nafsu. Tapi kalau kita gunakan nikmat itu sesuai dengan aturan Allah, maka disitulah yang benar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tubuh ini milik Allah kan? Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, milik Allah kan? Maka pergunakan dia sesuai dengan aturan Allah. Jangan kau pergunakan di jalan syaitan. Tapi gunakan dia di jalan Allah. Harta yang Allah berikan kepada kita pun demikian. Harta itu titipan dari Allah. Maka gunakan harta itu sesuai dengan aturan Allah. Karena pertanggungjawabannya besar. Pertanggungjawabannya apa? Besar. Ada 2 pertanyaan yang kelak Allah akan tanya berkaitan dengan harta. Apa itu? Min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Akan ditanya input dan outputnya, kredit dan debit dan kreditnya. Akan ditanya sama Allah itu. Dari mana kita dapatkan, terus setelah kau dapat dari jalan yang halal, kemana kau belanjakan? Kemana kau belanjakan? Akan ditanya sama Allah. Ini berkaitan dengan harta. Makanya semakin banyak itu harta, pertanyaannya semakin banyak. Makanya orang kaya itu masuk surganya kapan? Belakangan. Yang lebih dulu masuk surga siapa? Orang miskin. Kenapa? Orang miskin tidak terlalu banyak ditanya. Hartanya sedikit. Ya kan? Makanya kata Nabi, orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya setengah hari. Setengah hari ukuran akhirat. Ukuran akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhanmu bagaikan 1000 tahun. Setengah hari 500 tahun. Orang miskin lebih dulu masuk surga. Makanya banyak keutamaan orang miskin itu. Jadi mau jadi orang apa, Pak? Orang kaya atau orang miskin? Tetap mau jadi orang kaya ya. Walaupun tahu keutamaan orang miskin itu. Ya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya enggak masalah jadi orang kaya, enggak ada tidak ada salahnya jadi orang kaya asalkan bertakwa. Kata Nabi, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah.
Tidak masalah jadi orang kaya, asal kau bisa pertanggungjawabkan harta yang kau dapat. Dan kau bertakwa kepada Allah berkaitan dengan harta itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama, ya, bahwa ketika kita memahami kalimat istirja, maka segala yang Allah berikan sama kita gunakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan ada pertanggungjawabannya, dan pertanggungjawabannya berat dan besar. Di hari kiamat nanti yang akan berbicara bukan lisan. Lisan akan ditutup mati sama Allah. Dalam surat Yasin Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari kiamat nanti Allah tutup mati mulutmu. Wa tukallimuna aydihim, yang justru berbicara adalah tanganmu. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi adalah kakimu. Bima kanu yaksibun, terhadap semua yang pernah kau kerjakan di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang bisa menggunakan segala yang Allah berikan kepada dia dengan aturan Allah, itulah puncak kesyukuran yang tertinggi. Hakikatnya kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita gunakan itu sesuai dengan aturannya Allah. Makanya dengan hal tersebut Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambahkan itu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, disingkat saja. Poin yang kedua yang harus kita pahami dari kalimat istirja, setelah kita tahu kita milik Allah, kita gunakan apa yang Allah berikan dengan aturan Allah, maka yang kedua, ya, saat kita yakin semuanya milik Allah, maka kita harus sabar dan siap kalau apa yang Allah datangkan dan berikan itu hilang. Kita harus punya sifat sabar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan kepada kita. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah. Walanabluwannakum. Sungguh, pasti, betul-betul kami akan uji kalian. Bisyai'in. Nah, dalam bahasa Arab, syai'in itu merujuk kepada sesuatu yang sedikit, kecil, ringan. Jadi asalnya musibah yang Allah berikan kepada kita itu tidak berat, Pak. Ringan sebenarnya. Tapi kita ini terkadang membuat ya sesuatu musibah itu seakan-akan betul-betul membuat kita mati aja rasanya. Padahal Allah bahasakan musibah yang Allah berikan itu apa? Bisyai'. Syai' itu sedikit, Pak, dalam bahasa Arab. Syai' qalil, orang Arab biasa bilang begitu. Sangat sedikit. Nah, itu yang Allah bahasakan di ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'. Kami akan uji kalian dengan sedikit aja. Bukan besar, bukan banyak. Minal khauf, pertama dari rasa takut. Walju, lapar. Kemudian apa lagi? Wa naqasin minal amwal, kurang harta, kurang penghasilan, sedikit maisha. Ya. Watsamarat, buah-buahan, hasil tani yang terkadang ya Pak membuat para petani menjadi bersedih karena apa? Ya, hilang semuanya, ya, habis semuanya. Baik. Kemudian kata Allah apa setelah itu? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar itu. Ya. Beri kabar gembira orang yang sabar itu. Sabar itu kata ulama as-sabru mislusmihi murrun madaqatuhu walakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu seperti namanya. Pahit memang rasanya di awal, tapi akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Itu kata ulama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar itu. Memang merekalah yang patut diberikan kabar gembira. Lihat Pak, penghuni surga pada saat awal mereka masuk surga disambut oleh malaikat. Disambut oleh malaikat dengan ucapan salam. Apa kata malaikat itu? Ini awal ini, orang baru masuk surga ini. Langsung disambut malaikat. Apa sambutan malaikat? Salamun alaikum, terus bima sobartum. Itu sambutannya malaikat itu. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian.
Padahal kan boleh jadi dia punya amalan sholat, amalan haji, amalan sedekah, tapi itu tidak disebut sama malaikat. Yang disebut malaikat apa? Sabar. Kenapa? Karena intinya terletak pada kesabaran. Ya, makanya sabar itu kata ulama ada 3 jenis. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kalau bukan karena kesabaran, kita tidak mampu sholat, Pak. Sabar itu. Kita sabar untuk berdiri sholat. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Kadang orang paham sabar itu ketika ada ujian dan cobaan saja. Tidak. Sabar itu pun pada saat menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan. Nah, kemudian kata Allah apa? Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Inilah kalimatnya orang sabar. Kalau kau betul-betul sabar, apa yang kau ucapkan pada saat kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Apa balasannya Allah? Pada ayat berikutnya, Pak. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul apa? Muhtadun. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmat dari Tuhan mereka. Balasan orang sabar. Dan mereka orang-orang yang dijamin petunjuk akan dapat mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa ambil pelajarannya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.